Halo guys, welcome back. Selamat datang lagi di channel Sunny Reaction. Di video kali ini, saya akan mereaction videonya Gadget In soal HP Nokia. Siapa sih yang nggak kenal Nokia? Sekali sebut aja, semua orang pasti pada tahu apa itu Nokia. Bahkan, video vlog soal Nokia bakal luncurin HP baru aja langsung booming ya guys ya. Dan merek Nokia itu udah jadi nomor 1 di hati banyak orang. Tapi itu dulu. Sekarang, apakah Nokia masih jadi nomor 1 di hati kalian? Apakah masih ada kemungkinan membuat Nokia buat bangkit kembali dan jadi nomor 100? Yuk kita cek video satu ini, supaya kalian bisa tahu gimana sih nasib Nokia di tahun 2023 ini. Let's go. Halo guys, David sini, dan kita semua tahu ya cerita soal Nokia, brand yang jadi raja absolut di pasar HP tahun 2000-an. No counter, no debat, sampai brand lain cuma bisa berebut remahan doang. Tapi sejak Apple dan Android muncul, nasibnya keseok-seok, gara-gara ngesok, nggak mau ngikutin perkembangan zaman. Agak sedih sih, saya nyimpen harapan kalau mereka bisa bangkit lagi. Soalnya Nokia nih masih punya tempat spesial di hati saya. HP pertama gitu loh, Nokia 1110, let's go! Pasti banyak juga yang kangen sama masa kejayaan Nokia, enak zamanku toh. Masa-masa dimana bentuk HP pada kreatif, tahan banting. Kalau jatuh ke lantai yang dilihat lantainya, bukan HP-nya. Bosen sama iPhone, Samsung, Oppo gitu-gitu yang banyakin kamera doang. Buktinya waktu itu di TikTok sempat beredar video hoax soal HP Nokia baru yang desainnya impian, agak lain dari HP mainstream. Terus pada seneng dong, pada komen, Nokia comeback, Nokia bangun dari tidurnya, CLBK sama Nokia, yes. Video hoax saja bisa naikin gairah sampai kayak gitu, apalagi beneran. Doa masyarakat menyertaimu Nokia. Tapi setelah saya baca berita soal langkah Nokia buat kedepannya, plus nyobain HP Nokia yang sekarang dijual di pasaran, mending doanya dikasih buat pribadi aja deh. Doa buat kesehatan, rejeki, keluarga, negara gitu, lebih berfaedah. Jangan buang-buang doa buat brand yang merekanya sendiri nggak pengen dikenal sebagai pembuat HP. Udah nggak niat. Saking nggak niatnya, atau saking niatnya buat kabur, mereka sampai bikin logo baru loh. Logo yang futuristik gini, buat ngelambangin visi dan misi Nokia baru. Tapi logonya cuma boleh dipakai oleh Nokia yang bisnisnya network atau jaringan yang hasilin banyak duit. Mereka pengen dikenal sebagai itu. Sementara buat Nokia yang jualan gadget tetap pakai logo lama, nggak diajak jir. Alibinya sih logo Nokia lama udah nyangkut di pikiran banyak orang ya, jadi biar tetap berasa ikonik. Tapi buat saya, ini cara Nokia buat meres potensi sisa-sisa duit dari logo lama, sambil pelan-pelan lepasin diri dan harap orang mungkin lupa kali ya. Nggak mau ada urusan lagi lah. Biarin HMD Global sebagai pemegang merek Nokia buat HP dan tablet yang muter otak buat jualan HP dari logo lama. Nokia pusat sendiri nggak mau dibawa-bawa buat urusan ini. Udah lepas tangan. Biarin Rich Go cari cara manfaatin logo Nokia lama buat jualan TWS. Biarin Flipkart buat jualan TV merek Nokia, walaupun yang bikin entah siapa. Flipkart itu kan e-commerce. Udah berasa sabun mandi merek Indomaret gitu. Biarin Streamview buat tampilin logo Nokia di streaming box mereka. Urusan off global lah yang susun strategi buat jualan laptop merek Nokia. Kalau Anda pengen bikin es krim merek Nokia buat nyaingin Mixway gitu, mungkin bisa beli lisensinya ya, asal harganya cocok. Jadi kalau Anda nanya the real Nokia, Nokia Corporation sekarang jualannya apa? Ya jualan logo lama salah satunya. Agak kecewa sih, biasanya logo itu kan jadi tanda pertama reputasi soal kualitas produk. Misalnya kalau kita dengar Apple, nggak usah tahu produknya apa, pasti ada kesan sendiri lah. BMW, Mercy, ada kesan sendiri. Terus kalau kita dengar Advan, ya ada kesan sendiri juga tanpa tahu produknya apa. Kalau Nokia, saya nggak tahu lagi ini sekarang. Udah random banget. Mungkin bisa bagus, mungkin bisa jelek, tergantung yang bikin. Udah nggak ada jaminan apa-apa lagi di balik logo ini. Buat sektor HP sendiri, boro-boro bisa jadi raja HP dunia lagi ya. Ini saya ada nyobain Nokia C31, HP Nokia resmi Indonesia yang udah di-launching dari setengah tahun lalu sih, tapi saya baru beli karena penasaran aja. Yang jualan masih banyak dan harganya udah turun dari harga berani pas launching 1,699 juta jadi 1,2 jutaan. Harga yang buat saya lebih waras buat apa yang kita dapat.
Apalagi ditambah diskon plus bebas ongkir juga, soalnya saya beli di Tokopedia. Di sana pasti selalu ada promo asik. Kayak sekarang lagi ada promo diskon up to 80% sama cashback up to 1 juta buat produk elektronik. Kalau pengen tahu detailnya bisa cek link di deskripsi aja. Ya intinya sih pas launching, Nokia C31 ini dijual dengan harga 1,7 juta yang ngandelin RAM 4GB, memori 64GB, baterainya juga gede 50-50 mAh, user interface seharusnya bagus pakai stok Android ala-ala Google Pixel, mantap. Tapi pas saya lihat posisi jamnya yang agak terlalu mepet ke pinggir atasnya kok kayak nggak rapi gitu ya. Tapi ya oke lah, stok Android sama kameranya juga ala-ala Gcam dan processingnya bagus, nanti kita lihat. Buat chipsetnya sendiri, ini yang aduhai, pakai Unisoc SC9863A. Prosesor keluaran tahun 2018, 5 tahun lalu. Fabrikasinya 28 nanometer, sekarang udah 4 atau 5 nanometer. 5 tahun lalu, ini mesin entry level di zamannya. 5 tahun kemudian harusnya udah nggak dijual lagi, tapi ini masih ya. Buat kualitas kamera pun ini buat saya lumayan mengecewakan buat HP 1,7 juta di akhir 2022. Dia ketolong banget oleh processing warna software dari Gcam-nya. Cuma ya diberatin oleh hardware kameranya yang gampang goyang, susah fokus, harus berusaha, low light juga noise semua. Jadi ngandelin software banget. Dari hardware-nya sendiri, ya... Makanya saya bilang harga 1,25 juta itu lebih waras. Itu mantep bisa dibilang karena 1,2 juta dapat HP oke. Minimal dapat RAM 4GB, baterai gede, sama ada logo Nokia nih. Cakep. Desain HP-nya kerasa rapi ya, walaupun speakernya ini ngadep belakang. Udah lama saya nggak ngeliat speaker gini, kalau ditaruh di atas meja kualitas suaranya langsung nurun karena ketutup meja. Jadi ingat Andromax saya. Ya intinya HP-nya kelihatan keren banget berkat logo Nokia ini. Tapi sayangnya kalau kita tutup, nilai gantengnya jadi turun. Dan menurut saya HMD Global tahu soal itu ya. Mumpung mereka pegang merek Nokia buat HP dan tablet, ya udah tempelin aja terus, manfaatin power of nostalgia. Bikin aja HP yang mirip sama HP masa lalu yang legend, terus dilabelin Reborn, Reborn, Nokia 2720 Reborn, 3310 Reborn, tanpa ada nilai lebih dari sisi fitur atau terobosan baru dari sisi teknologi. Dan harga juga lumayan tinggi sih. Saya sendiri seneng sama HP-HP Reborn gitu. Lucu aja, bikin ingat sama masa lalu. Tapi soal inovasi buat dapetin posisi lagi di pasar HP, buat saya sampai sekarang nggak ada ngarah ke sana ya. Semua soal nostalgia terus. Kalau HMD Global mainnya begini, yang ada nama Nokia malah tambah lama tambah puder ya. Boro-boro jadi juara dunia. Lawan Apple, Samsung, Oppo, ini ngelawan Xiaomi, Realme juga bakal keinjek-injek. Kalau Anda tanya saya sekarang, apakah Nokia bisa jadi raja HP dunia? Jawabannya no. Nggak bakal bisa. Mimpi doang. Kecuali HMD Global ngelakuin banyak keajaiban. Soalnya saya nggak bisa bilang selamanya nggak mungkin. Itu nggak sih. Buat dunia bisnis itu nggak ada yang nggak mungkin. Rekan sehuruf HMD aja, si AMD, sekarang bisa bikin Intel ketar-ketir di dunia prosesor komputer. Leicester City aja bisa jadi juara Premier League. Tim yang diunggulin buat degradasi loh. Kayak dia pasti jatuh, malah jadi juara. Malah bisa ngeliatin Arsenal, Man City, MU, Chelsea, Liverpool. Ya biar ada gambaran buat yang nggak ngikutin bola. Dulu saking mustahilnya itu kejadian, bandar judi di Inggris berani ngasih hadiah 5.000 kali lipat kalau Leicester juara. Kalau pasang sejuta, dapat 5 miliar. Seabsurd itu. Tapi ya beneran bisa dong. Di dunia F1 juga pernah. Tim baru tanpa sponsor, Brown GP, bisa juara karena pinter ngakalin peraturan. Ngeliatin tim budget sultan sekelas Ferrari, Mercedes, Red Bull. Nggak ada yang mustahil. Termasuk HP ini. Anda pasti pernah dengar cerita yang serupa dari dunia Anda, hobi Anda. Apakah Nokia bisa jadi raja dunia lagi kalau caranya begini? 100% enggak. Nggak ada perubahan. Brand yang mikir setengah mati kayak Samsung, Apple aja harus saingan terus. Apalagi yang malu. Nggak niat kayak Nokia. Tapi kalau misalnya mereka suatu saat berani banting setir, berani niat saingan lagi, mungkin bisa. Tetap ada Apple di depan gitu sih. Duit cuan dari layanan jaringan yang mereka untung banget. Mereka salah satu yang gede di dunia jaringan. Terus mereka ya duitnya jadiin modal buat kembangin HP.
lumayan bakar duit. Atau mereka tiba-tiba bisa ciptain HP dengan teknologi baru ala iPhone dulu yang tiba-tiba keren banget ya, mungkin bisa. Tapi ya sama kayak Leicester sih, kemungkinannya 5.000 banding 1, dan saya nggak bakal buang-buang energi buat doain itu kejadian, capek doang. Kalau Nokia bangkit lagi ya bagus, kita selalu seneng ada produk bagus di pasaran. Tapi kalau nggak, bodo amat lah, mending Xiaomi lah. Jadi gitu aja dulu pendapat saya soal nasib HP Nokia buat ke depannya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Nah, itu dia guys, review dari Gadgetin soal HP Nokia. Sangat disayangkan dan cukup mengecewakan ya guys ya. Merek yang cukup melegenda dan masih dikenal sampai saat ini, sayangnya kualitasnya malah menurun dan nggak bisa bersaing dengan HP-HP keluaran baru. Semenjak keluarnya HP-HP Android merek-merek baru, dari situ HP merek Nokia mulai meredup dan makin ketinggalan. Kalau seandainya dari dulu HP Nokia udah pakai sistem Android, mungkin mereka nggak akan ketinggalan kayak gini ya guys ya. Karena HP Nokia ini udah terlanjur nempel di hati saya. Ibarat kenangan soal mantan yang nggak bisa terlupakan. Walau saya sendiri nggak punya mantan ya guys. Oh guys, gitu dulu review kita soal gadget kali ini. Kita ketemu lagi di next video yang pastinya nggak bakal kalah menarik ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, sampai jumpa lagi.